Awal cerita, pengalaman. Seorang guru SD cerita ini berasal dari Pak Dewa, seorang guru SD yang ditugaskan mengajar di daerah pelosok Klungkung tahun 1998. Karena sekolah dan tempat tinggalnya jauh dari pusat desa, ia sering harus melewati jalan setapak di tengah hutan setiap pagi dan sore hari. Satu malam, setelah menghadiri rapat guru hingga larut, ia pulang sekitar jam 11 malam, berjalan kaki dengan senter seadanya. Saat melintasi hutan kecil, ia mendengar sesuatu yang tidak biasa. Suara gamelan Bali, lengkap, gending tarian. Ia bingung karena tidak ada banjar atau pura di tengah hutan. Tapi musik itu semakin jelas. Rasa penasaran membuatnya melangkah pelan dan tak jauh dari jalan setapak, ia melihat. Di tengah hutan yang terbuka, tampak sekelompok orang duduk mengelilingi api unggun, memakai pakaian adat serba putih dan merah. Di tengah lingkaran itu, seorang perempuan menari, tapi bukan tari biasa. Tariannya perlahan berubah seperti ular. Tubuhnya melenggak aneh, lehernya menekuk tidak wajar, dan wajahnya bukan seperti manusia. Matanya hitam pekat, lidahnya menjulur seperti ular. Pak Dewa segera mundur, tapi ranting yang diinjaknya patah. Tiba-tiba semua orang berhenti. Si penari mendongak ke arah Pak Dewa, langsung, dan dengan satu teriakan panjang, semua lilin padam. Pak Dewa berlari tak tentu arah sampai kembali ke jalan. Tapi sejak malam itu, ia mengalami gangguan aneh setiap malam. Suara gamelan dari luar jendela mimpi wanita penari itu melilit tubuhnya seperti ular. Wajahnya pucat dan tubuhnya menggigil. Tanpa sebab, setiap pukul 3 pagi akhirnya, ia mengaku pada kepala desa. Dan dari sanalah ia tahu bahwa ia telah melanggar wilayah latihan ilmu lik. Warga mengadakan ritual pembersihan untuk Pak Dewa, yang katanya berhasil. Tapi setelah itu, ia tidak pernah mau mengajar malam hari lagi. Menurut kepercayaan lokal, hutan itu memang sering digunakan untuk pangalihan atau semacam ritual latihan oleh praktisi ilmu lik. Biasanya tidak mengganggu orang luar, kecuali jika dilihat. Dan sampai hari ini, warga desa masih percaya, kalau kau mendengar suara gamelan di tengah hutan, jangan pernah mencarinya, karena kau bisa melihat apa yang tak seharusnya kau lihat.